perkenalkan, saya Al-Hikmat Hidayah. Kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan. Hai teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat ST spesial. Ikut-ikut terus ya. Hai teman-teman, kita udah bersama Mbaknya yang mempunyai usaha tes spesial. Mohon Bapak perkenalkan dulu. Terima kasih. Spesial Lamongan yang mana berdiri di 3 tahun terakhir ini dan Ini dari saya backgroundnya dari saya juga sudah bisnis di Jerman, kemudian saya bekerja di sektor bisnis juga, artinya di situ motivasi saya untuk agar saya ingin mengembangkan diri sendiri di bisnis yang mana itu saya berikan sendiri. Mengapa Bapak memilih jenis usaha ST spesial? Beberapa usaha pernah saya jalani. Dulu pernah usaha ayam crispy di daerah Banten. Nah, kemudian di situ saya berjalan hampir 1 tahun, kemudian ada kendala operasional, kemudian kendala pribadi yang akhirnya saya berhenti dari bisnis ayam. Kemudian saya vakum selama 2 tahun, akhirnya saya kembali lagi bisnis di dunia minuman, atau kalau istilah teman-teman mungkin F&B ya, food and drink, atau food bisnis makanan lah istilahnya di teman-teman sekitar ya. Jadi di minuman ini kan tingkat resikonya kecil daripada kita bisnis di dunia makanan, karena makanan pun kalau kita nggak bisa saving untuk manajemen resikonya, kita nggak bisa berkembang untuk esok harinya gitu ya, karena minuman dan makanan itu cepat basi ya kalau istilah dulu. Kalau nggak bisa manajemen resiko dari stoknya, dari bahan bakunya gitu, akan terjadi resiko yang besar atau kerugian. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam pemasarannya? Kalau strategi pemasaran kita seperti pada umumnya ya, kalau minuman ya kita pasang baliho, kita pasang pamflet, kita branding lokasi kita semenarik mungkin. Contoh di sini saya pakai istilah tayo kan, teman-teman anak-anak kan suka tayo, jadi saya pakai masukan sistem green tayo. Nah itu jadi salah satu trik marketing yang saya pakai. Terus kemudian pakai baliho depan, kemudian ada promo, terkadang kita pakai promo ke pelanggan. Jadi kita ada beberapa strategi marketing yang mungkin kita jalankan di ST ini. Ini bisnis yang jenengan buat sendiri apa ada kelompok lain? Ini kebetulan saya sendiri. Ini perorangan ya Bapak? Jadi perorangan. Kira-kira setiap bulannya itu berapa omsetnya? Untuk setiap bulan, untuk saat ini di musim kemarau ya, kita kan ada musiman ya, kalau di dunia bisnis itu ada musim hujan, tantangan dari hampir semua orang jual ST ya, tantangan dari musim hujan, kemudian di musim kemarau. Nah ini puncak-puncaknya yang nanti kan sampai di bulan Agustus sampai September ya. Jadi kalau omset sih kurang lebih 30-40. Cukup besar ya Pak? Ya. Kalau usaha teh seperti ini? 2 cabang ya mungkin ya, karena kan ada satu di veteran sama di bandara. Oh, berarti itu udah 2 cabang. Terus apa yang menjadi tantangan terbesar untuk Bapak? Ya tadi saya sampaikan, tantangan kita memang
musiman ya. Kalau kita di musim penghujan itu memang harus dari segi omset juga akan pasti menurun, sedangkan biaya variabel kita tetap, fixed cost-nya kita tetap, jadi harus gaji karyawan dan sebagainya. Itu mungkin tantangan yang sering fleksibel yang kita hadapi. Dan sekarang kan ranahnya kan banyak sekali ST yang beredar di wilayah Lamongan ya. Jadi mungkin itu jadi tantangan sendiri untuk agar mempertahankan kuantitas dan kualitas produk itu bisa terjaga gitu. Lalu bagaimana Bapak menghadapi risiko yang seperti itu tadi? Ada beberapa resiko yang pernah saya alami di dunia teh. Dulu kalau merintis awal itu memang kita tidak bisa menolak ya bahan baku itu bisa tahan berapa lama, bagaimana cara bisa tahan lama. Itu mungkin yang harus resiko yang harus kita jalani ya, karena kalau sudah sekali produksi kayak di belakang ini satu profil sekitar 30 liter satu produksi. Nah itu kalau nggak habis bagaimana kita bisa mengelola itu agar bisa kuantitasnya itu tetap terjaga. Terima kasih Bapak. Kami minta pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang mau membuka usaha tetapi masih takut karena ada risikonya dan lain-lain. Untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin dari pengalaman yang saya pakai, dunia bisnis itu tidak susah dan tidak mudah. Jadi tergantung dari kita yang menjalankan, apakah kita punya skill di situ, apakah kita punya pengalaman di situ. Artinya semua bisnis itu sama. Mungkin dari teman-teman akuntansi ya, teman-teman di dunia bisnis, yang namanya bisnis kan kita harus ada modal dan harus ada laba. Jadi artinya apa, modal itu harga pokok kita berapa, laba kita berapa, itu harus kita bedakan. Kalau mungkin dari akuntansi kita tahu kan ya namanya laba rugi itu bagaimana ya. Jadi terkadang orang-orang itu bisnis takut dengan apa yang dilakukan. Jadi ingin memulai aja takut, apalagi menjalankan gitu. Ya memang pokok pertama adalah kita harus berani menjalankan. Kalau selama sudah menjalankan berhasil, ya namanya juga bisnis ya, naik turun, omset naik turun, bagaimana cara kita untuk bisa mengolah agar bisnis itu menjadi titik tumpuan, yaitu adalah laba ya. Jadi kalau bisa laba, growth, marginnya bisa tercapai, artinya kita bisa menghidupi usaha itu sendiri dan bisa menghidupi teman-teman karyawan. Mungkin itu ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih teman-teman Sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.